Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 8B dengan saya Novelia Gita Romadona NRP 104119100002 dan teman saya Nesya Permata Syafira NRP 104119100078. Di sini kami akan menjelaskan terkait simulasi instrumentasi dan pengendalian proses untuk modul 5 yakni kontrol temperatur pemanas tangki alir berpengaduk. Di sini variabel percobaan adalah gambar tangki berpengaduk sebagai berikut. Permasalahan yang diangkat adalah tangki berpengaduk seperti gambar digunakan untuk memanaskan aliran proses sehingga percampuran komponen mencapai seragam. Dalam sistem ini, tangki dipanaskan dengan steam di sisi koil. Digunakan proporsional integral derivatif PID atau PID controller untuk mengendalikan temperatur dalam tangki dengan memanipulasi posisi valve steam. Data yang diberikan adalah yang pertama, umpan memiliki densitas sebesar 68 lb per feet cubic dan kapasitas panas atau CP adalah 0,8 BTU per lb derajat Fahrenheit. Kemudian volume cairan dalam tangki dijaga konstan pada 120 feet cubic. Koil terdiri atas pipa dengan panjang 205 feet, ukuran 4 inch, schedule 40 yang beratnya 10,8 lb per feet, dan memiliki kapasitas panas 0,12 BTU per lbf. Dengan diameter luarnya adalah 4,5 inch. Koefisien transfer panas keseluruhan atau U berdasarkan luas area di bagian luar koil diperkirakan adalah 2,1 BTU per min Ft kuadrat F. Steam yang tersedia adalah steam jenuh dengan tekanan yakni 30 PSIA. Dapat diasumsikan bahwa panas laten dengan kondensasi adalah konstan pada 966 BTU per LB. Dapat juga diasumsikan bahwa temperatur masuk atau TI adalah konstan. Kemudian untuk data yang kedua yakni aliran umpan atau F pada kondisi desain adalah 15 feet cubic per menit dan temperaturnya atau TI adalah 100 derajat Fahrenheit. Isi tangki harus dijaga pada temperatur 150 derajat Fahrenheit. Kemudian gangguan di sini adalah perubahan laju alir dan temperatur umpan. Data yang ketiga yakni sensor temperatur memiliki kisaran kalibrasi antara 100 hingga 200 Fahrenheit dan time constant atau tau T adalah 0,75 menit. Data yang keempat yakni control valve dirancang untuk 100% over kapasitas dan perubahan hilang tekanan dapat diabaikan untuk sistem ini. Valve sama dengan presentasi valve dengan parameter perubahan alfa adalah 50. Aktuator memiliki time constant atau tau V sebesar 0,2 menit. Dalam menyelesaikan permasalahan ini, pertama dilakukan pendekatan dengan menurunkan persamaan yang mendeskripsikan perilaku dinamis dalam tangki, kontrol valve, sensor atau transmitter, dan controller. Selanjutnya, persamaan yang diperoleh akan ditransformasikan menggunakan transformasi Laplace untuk memperoleh loop block diagram. Yang pertama, pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan untuk perilaku dinamis pada proses dalam tangki. Neraca energi untuk cairan dalam tangki, asumsi panas yang hilang diabaikan, pencampuran terjadi sempurna, volume konstan, dan densitas konstan, maka diperoleh persamaan yakni V rho Cp dt per dt sama dengan F rho Cp dikalikan TI min Tref plus UA dikalikan TS min T min F rho Cp dikalikan T min Tref. Neraca energi pada koil diasumsikan bahwa koil pada temperatur sama seperti steam, sehingga dihasilkan persamaan Cm dTs per dt sama dengan W lambda min UA Ts min T. Untuk proses steady state, yakni pada kondisi 0 sama dengan F rho Cp TI bar min Tref ditambah UA Ts bar min T bar min F rho Cp dikali T bar min Tref. Atau 0 sama dengan W bar kalikan lambda min UA dikalikan Ts bar min T bar. Persamaan neraca energi untuk cairan dalam tangki, yakni persamaan nomor 4, dikurang dengan persamaan pertama untuk proses steady state, yakni persamaan nomor 6, akan diperoleh persamaan V rho Cp dikalikan D T min T bar per dt sama dengan F rho Cp TI min TI bar min T min T bar plus UA dikalikan TS min TS bar min T min T bar. Persamaan neraca energi pada koil, yakni persamaan 5, dikurang dengan persamaan kedua untuk proses steady state, yakni persamaan 7, akan diperoleh persamaan Cm
D dikali TS min TS bar per DT sama dengan W dikali lambda min UA dikali TS min TS bar min T bar. Di sini variabel deviasi yang digunakan adalah T aksen sama dengan T min T bar, TS aksen sama dengan TS min TS bar, dan W sama dengan W min W bar. Sehingga diperoleh persamaan 8, yakni Vero CP DT aksen per DT sama dengan Vero CP T aksen I min T aksen plus UA dikali T aksen S min T aksen. Vero CP DT aksen per DT plus Vero CP plus UA dikalikan T aksen sama dengan F Rho CP T aksen I plus UA T aksen S. Kemudian Vero CP per F Rho CP plus UA dikalikan DT aksen per DT plus T aksen sama dengan F Rho CP per F Rho CP plus UA dikalikan T aksen I plus UA per F Rho CP plus UA dikalikan T aksen S. Sehingga diperoleh tau DT aksen per DT plus T aksen sama dengan K1 dikalikan T aksen I plus K2 dikalikan T aksen S. Di mana di sini nilai tau adalah Vero CP per Vero CP plus UA, nilai K1 adalah F Rho CP per F Rho CP plus UA, dan nilai K2 adalah UA per F Rho CP plus UA. Kemudian, untuk persamaan 13 dilakukan transformasi Laplace sehingga diperoleh T aksen S sama dengan K1 per tau S plus 1 dikalikan T aksen I S ditambah K2 per tau S plus 1 dikalikan T aksen SS. Sehingga persamaan 9 diperoleh menjadi Cm dt aksen S per dt sama dengan W lambda min UA dikalikan T aksen S min T aksen. Cm dt aksen S per dt plus UA T aksen S sama dengan W lambda min UA dikalikan T aksen. Kemudian Cm per UA dikalikan dt aksen S per dt ditambah T aksen S sama dengan lambda per UA dikalikan W min T aksen. Lalu diperoleh tau C dikalikan dt aksen S per dt ditambah T aksen S sama dengan KW min T aksen. Di mana tau C di sini adalah nilai dari Cm per UA dan KW adalah nilai dari lambda per UA. Lalu dari persamaan nomor 21 dilakukan transformasi Laplace sehingga diperoleh T aksen SS sama dengan KW per tau CS plus 1 dikalikan WS plus 1 per tau CS plus 1 T aksen SS. Kemudian pendekatan yang kedua yakni pendekatan untuk perilaku dinamis pada sensor temperatur dan transmitter. Elemen pengukur temperatur yang membaca suhu dan mengirim sinyal TM ke controller dapat menunjukkan dynamic lag, sehingga fungsi transfer untuk sensor dan transmitter adalah TMS per T aksen S sama dengan GMS sama dengan 1 per tau MS plus 1. Lalu pendekatan yang ketiga yakni pendekatan untuk perilaku dinamis pada kontrol valve. Valve pneumatik selalu mempunyai dynamic lag, yang artinya posisi sistem tidak merespon secara instan terhadap suatu perubahan dalam tekanan dari controller, di mana hubungan antara aliran dengan tekanan valve untuk linear valve sering dinyatakan dengan fungsi transfer untuk kontrol valve orde 1, yakni WS per MS sama dengan GVS sama dengan KV per tau VS plus 1. Lalu prosedur yang keempat, kita dapat menentukan persamaan untuk proporsional integral derivatif atau PID controller. Kontrol ini adalah kombinasi mode proporsional, integral, dan derivatif. Persamaannya adalah P sama dengan KCE plus KC per tau I integral T0 EDT plus KC tau D DE per DT dikalikan PS. Dalam hal ini KC adalah controller gain, tau I adalah integral time, dan tau D adalah derivative time. Ketiga nilai tersebut dapat diatur dalam controller, sehingga fungsi kontrolnya diperoleh MS per ES sama dengan GCS sama dengan KC dikalikan 1 plus 1 per tau IS plus tau DS. Kemudian setelah diperoleh semua fungsi transfer pada setiap unit, dapat disusun blok diagram loop untuk kontrol temperatur. Berikut ini adalah blok diagram yang lengkap, di mana pada setiap blok dimasukkan fungsi transfer untuk tiap prosesnya. Kemudian, dari blok diagram tersebut dapat disederhanakan menjadi blok diagram yang ada di bawah ini.
Lalu, kita dapat menentukan fungsi transfer dalam diagram, yakni GDS, atau fungsi transfer untuk disturbance, yakni K1 dikalikan tau CS plus 1 per tau S plus 1 dikalikan tau CS plus 1 min K2. Kemudian ada GPS, yakni fungsi transfer untuk proses, yakni sama dengan KW dikalikan K2 per tau S plus 1 dikalikan tau CS plus 1 min K2. Lalu nilai numeris untuk parameter dalam fungsi transfer yang dihitung dari data yang diperoleh dari soal akan disajikan pada tabel berikut. Jadi nilai parameter yang diperoleh adalah nilai A, yakni 241,5 feet kuadrat, kemudian nilai tau yakni 4,93 menit, lalu nilai CM sama dengan 265,7 BTU per derajat Fahrenheit, dan nilai tau C sama dengan 0,524 menit. Nilai K1 sama dengan 0,62 derajat Fahrenheit, nilai KW sama dengan 1,905 derajat Fahrenheit, nilai K2 yakni 0,383 derajat Fahrenheit, nilai KT yakni 1% TO per derajat Fahrenheit, lalu nilai KV yakni 1,652 lb per min per persen CO, nilai KSP yakni 1% TO per derajat Fahrenheit, nilai tau M yakni 0,75 menit, dan nilai tau T yakni 0,20 menit. Kemudian setelah diperoleh data dan fungsi transfer, kita dapat melakukan pengerjaan blok diagram Simulink untuk menyelesaikan permasalahan. Lalu selanjutnya untuk pengerjaan menggunakan aplikasi Simulink pada MATLAB adalah dengan yang pertama buka aplikasi MATLAB pada komputer atau laptop, lalu dalam command window klik pada menu Simulink, lalu pilih create model pada blank model, kemudian akan muncul halaman Simulink kosong. Selanjutnya, menambahkan blok pada halaman Simulink dengan cara klik pada library browser, lalu tambahkan blok yang pertama yaitu blok step. Kemudian menambahkan blok yang kedua yaitu blok gain, dan pastikan gain yang digunakan adalah 1. Lalu menambahkan blok yang ketiga yaitu blok sum, lalu merubah tanda dari blok sum yaitu plus minus. Selanjutnya menambahkan blok PID controller, kemudian menambahkan blok transfer fungsi. Menambahkan blok transfer fungsi yang pertama atau GV, lalu ubah numerator koefisien dan denominator koefisiennya. Untuk transfer fungsi GV, untuk numerator koefisiennya adalah 1,652 dan denominator koefisiennya adalah 0,2 dan 1. Setelah itu menambahkan blok transfer fungsi untuk GP, kemudian ubah numerator koefisien dan denominator koefisiennya. Untuk numerator koefisien pada transfer fungsi GP adalah 0,730 dan denominator koefisiennya 2,58, 3 spasi 5,454,
spasi 0,617. Selanjutnya, menambahkan blok step yang kedua. Kemudian menambahkan blok transfer fungsi untuk GD. Kemudian mengubah numerator koefisien dan denominator koefisiennya. Untuk numerator koefisien pada transfer fungsi GD adalah 0,325 spasi 0,62. Lalu untuk denominator koefisiennya 2,583 spasi 5,454 spasi 0,617. Lalu setelah itu menambahkan blok sum dan pastikan tanda yang digunakan yaitu plus-plus. Lalu setelah itu menambahkan blok transfer untuk GM. Untuk blok transfer GM, kemudian diubah numerator koefisien dan denominator koefisiennya. Untuk numerator koefisiennya tetap yaitu 1, sedangkan denominator koefisiennya yaitu 0,75 spasi 1. Lalu pada transfer fungsi GM, kita ubah dulu arahnya dengan cara di flip back. Lalu menambahkan blok MUX. Lalu setelah itu menyambungkan aliran dari step ke gain atau KSP, lalu dihubungkan pada blok sum dan dihubungkan pada BID controller. Setelah itu BID controller dihubungkan dengan transfer fungsi GV dan dihubungkan dengan transfer fungsi GP, lalu dihubungkan pada blok sum. Lalu untuk blok step yang kedua atau TI dihubungkan dengan blok transfer fungsi GD yang kemudian dihubungkan dengan blok sum. Lalu keluaran dari blok sum dihubungkan dengan transfer fungsi GM, kemudian dihubungkan dengan blok sum yang pertama. Lalu luaran dari blok sum juga dihubungkan dengan blok MUX yang pertama. Lalu luaran dari step yang pertama atau T-set itu dihubungkan dengan blok MUX yang kedua. Lalu menambahkan blok scope.
luaran dari keseluruhan blok MOOC dihubungkan dengan block scope, kemudian luaran dari PID controller juga dihubungkan dengan block scope. Lalu setelah itu membuka configuration parameter dengan memilih pada modeling, lalu klik pada model setting, dan ubah stop time-nya menjadi 30. Selanjutnya, klik 2 kali pada block scope, lalu klik run untuk mengeluarkan hasil grafik. Berikut merupakan hasil grafik yang diperoleh dari hasil simulasi. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada kurangnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.